Apa yang bikin kalian nonton video ini? Pasti pengen mulai nge-YouTube. Selamat, konten ini jawabannya. Tonton sampai habis. Welcome back to my channel, kembali lagi bersama aku Riri. Yeay. Oke guys, jadi di video kali ini aku pengen kasih tahu kalau di zaman sekarang jadi konten kreator atau jadi YouTuber itu bisa dapet duit. Makanya banyak banget yang pengen jadi konten kreator atau YouTuber, termasuk kamu yang ngeklik video ini. Ya nggak? Nah, tapi banyak banget masalah yang bakal muncul. Apalagi kalau kalian nggak tahu gimana caranya mulainya. Gimana caranya biar dapet viewers, gimana caranya biar dapet uang. Mulainya gimana, gimana, banyak banget pertanyaan yang pasti ada di benak kamu. So, kamu nggak perlu bingung karena aku di sini ada untuk bantu jawab bagaimana caranya untuk menjadi YouTuber dari nol, step by step alurnya supaya kamu tahu kemana kamu harus melangkah setelah nonton video ini. Pastikan sebelum mulai jangan lupa klik tombol like untuk aku dan langsung aja kita mulai ke videonya. Yang pertama yaitu adalah mindset atau tujuan kalian. Kenapa ini ada di hal pertama? Karena gini teman-teman, ketika kalian kerja di suatu perusahaan, apa sih tujuan kalian kerja? Kenapa kalian mau kerja? Sama, konten pun gitu, di YouTube pun gitu. Kalau kalian udah bikin tujuan kalian, kenapa kalian mau konten, kenapa kalian mau YouTube, itu bakal bikin kalian tetap termotivasi. Itu bakal bikin kalian merasa, oh karena saya punya tujuan yang pasti, saya pengen ini, pengen itu. Nah, makanya itu yang bakal ngebangun mindset kalian nanti selama ngejalanin konten ini guys. Karena konten ini sifatnya harus konsisten, sama kayak kerja. Kalau kalian gak kerja, emang tujuan kalian bisa kecapai. Misalnya, kalian pengen megang uang 100.000, hari ini kalian harus kerja. Terus contoh tujuannya itu seperti apa? Ada yang pengen dapet uang, ada yang pengen sharing, ada yang pengen bangun personal branding, entertain, dan lain sebagainya. Kalian tentukan dari sekarang, kalau perlu kalian catat di buku. Sekarang aku tanya, coba jawab dalam hati, apa tujuan kalian pengen konten? Udah? Kalau udah, boleh kalian tulis di note biar kalian tetap semangat dan gak pernah lupa tujuan kalian konten itu apa. YouTube itu sifatnya maraton, bukan sprint, yang dimana kamu gak bisa bikin konten hari ini, besok pengen dapet duit. Itu salah besar. YouTube itu sistemnya maraton, jadi harus siap untuk 1 tahun gak dapet apa-apa. Itu kasarnya. Ada juga sih yang misalnya baru sebulan, 3 bulan udah langsung dapet duit, udah langsung daftar AdSense, dapet endorse, ABCD segala macam. Tapi kalau kalian backgroundnya bukan siapa-siapa, kalian kontennya ala kadarnya, kalian harus terima fakta kalau jadi konten kreator itu harus siap 1 tahun gak dapet apa-apa. Kalau udah siap mental itu, kita bisa lanjut ke videonya. Tapi kalau belum siap, gak usah tonton sampai habis, sampai sini aja cukup. Next, dari tujuan, kalian juga harus tentukan yang namanya target audience. Pasti setiap orang jualan, itu orang jualannya tahu siapa yang bakal beli. Masa orang tiba-tiba jualan aja, terus nggak tahu nanti siapa yang beli, siapa aja deh silakan. Nggak kayak gitu harusnya. Kalian harus bikin sistem di channel kalian supaya kalian tahu siapa sih yang kalian cari orang yang akan nonton video-video kalian. Kalau orang random itu anggaplah bonus ya, tapi kalian harus pastiin siapa sebenarnya target audiens kalian. Misalnya ada mahasiswa, Gen Z, pemula yang mau nge-YouTube. Kayak aku nih target audiensku pemula yang mau nge-YouTube, atau konten kreator pemula yang lagi belajar YouTube. Itu target audiensku. Kira-kira siapa yang kalian tuju? Kenapa? Karena dari situ nanti kalian bisa dapat masalah, yang dimana masalah ini akan kalian jadikan konten. Kontennya ini adalah solusi untuk menjawab masalah dari target audiens kalian. Itu kita bikin sistem seperti itu teman-teman, supaya nanti pas kalian konten, kalian itu nggak hilang arah. Kalian tahu mau kemana arahnya. Mindset dan tujuan ini harus terkonsep dari awal dan dipikirkan secara matang. Jadi konten gak cuman asal, karena kalau konten asal-asalan, yang ada kalian dapet capeknya doang. Aku kasih tau kayak gini karena pengalaman aku dari 2018 konten sampai sekarang. Makin terarah kita konten, semakin kita tahu siapa target audiens, semakin jelas tujuan kita, maka konten yang kita hasilkan akan lebih berkualitas teman-teman. Yang kedua adalah menentukan niche atau konsep channel.
niche ya, atau tema ya, tema dari konten-konten kalian. Nah, teman-teman di sini keahliannya apa, sukanya apa, hobinya apa, bisa kalian salurkan lewat konten. Misalnya kalian suka ngajarin orang kayak tutorial, kalian bikin konten tutorial. Kalian suka bikin vlog hari-hari, kalian bisa bikin konten-konten vlog. Kalian suka jalan-jalan, bisa bikin konten traveling. Kalian suka masak atau makan, bisa bikin konten masak-masak ataupun mukbang. Nah, tinggal disesuaikan aja kalian ahlinya di mana. Biar nanti pas kalian ngejalaninnya juga enjoy, nggak ada pressure atau tekanan di dalam diri kalian pas lagi konten. Aku saranin pilih 1 atau 2 niche konten aja di awal, biar algoritma nih bisa cepet kenal sama channel kalian. Jadi pas algoritma mau nentuin kategori channel kalian itu apa, itu jadi lebih mudah karena kontennya itu serupa ya. Makanya kalian sesuaikan lagi kira-kira konten apa yang paling cocok sama diri kalian. Yang ketiga, setup teknis channel. Yang pertama kita bahas Gmail dulu. Pastikan kalian punya 2 Gmail. Yang pertama itu Gmail untuk daftar akun YouTube-nya. Yang kedua itu Gmail untuk komunikasi ketika kalian dapat project atau kerjaan, dapat endorsement dan lain sebagainya. Jadi pastikan email dari akun YouTube channel kalian itu tidak perlu ada yang tahu, cukup kalian aja karena rawan ya, takut ada hack atau scam, phishing segala macam. Selanjutnya login Gmailnya dan masuk ke YouTube aplikasi. Di situ kalian bisa langsung aja daftar akun channel kalian secara mandiri. Tutorialnya banyak banget. Tips dari aku, bikin nama channel yang mudah diingat, jangan terlalu panjang atau ribet, bisa disesuaikan sama niche konten kalian. Atau kalau kalian misalnya mau pakai nama kalian aja juga it's okay aja kok, yang penting mudah diingat. Karena takutnya nanti kalau misalnya terlalu panjang, namanya terlalu ribet, orang tuh nggak gampang untuk kenal kalian. Selanjutnya foto profil, jangan lupa, ini juga penting banget buat memastikan, oh channel ini tuh ada pemiliknya, yang ini loh orangnya. Boleh pakai wajah atau logo jika memang kalian udah persiapkan. Tapi kalau emang kalian belum ada persiapan yang matang banget, boleh pakai wajah selama wajahnya itu clear dan jelas. Selanjutnya ada yang namanya banner YouTube. Kalian pernah lihat yang kayak gini? Nah, ini namanya banner. Ini juga penting. Kalian bisa pakai juga. Gunanya untuk apa? Untuk promosi sekaligus taruh informasi dari channel kalian. Misalnya di situ kalian mau taruhin nama Instagram kalian atau sosmed kalian yang lain. Bisa juga kayak informasi kalau channel kalian itu upload seminggu sekali. Atau kayak keterangan dari niche konten channel kalian. Misalnya kayak aku, kalian bisa lihat di banner YouTubeku itu ada tulisannya tutorial, tips, and review. Misalnya kayak gitu, atau versi kalian sendiri. Tinggal kalian sesuaikan aja. Yang terakhir itu ada deskripsi channel. Ini penting banget ya teman-teman, karena di sini kalian bisa sekaligus mempromosikan dan kasih tahu kenapa sih orang itu harus nonton channel kalian? Kayak gitu. Sedikit perkenalan juga boleh banget, biar orang makin tahu dan ngerasa lebih dekat sama kalian. Kalian bisa isi deskripsi channel kalian itu pakai siapa sih kalian, misalnya kayak perkenalan aja singkat. Dan konten-konten yang aku buat itu seputar tutorial, tips and trick, misalnya seperti itu ya. Atau ada keterangan juga kayak tadi di banner. Banyak banget tutorialnya, aku juga udah pernah buatin, praktekin biar kalian langsung paham. Yang keempat, persiapan alat dan juga produksi. Kalau bikin konten itu nggak perlu peralatan yang mahal. Ini aku pertegas, nggak perlu sama sekali, karena mau YouTuber sebesar apapun itu pasti mulainya dari yang kecil dulu, dari yang mereka punya dulu. Nggak perlu harus punya kamera mewah, nggak perlu harus pakai iPhone bla bla segala macem. Aku sendiri pun mulai konten pertama kali di 2018 itu cuman pakai Samsung J1 Ace. Kalian tahu? Itu aku pakai kamera belakangnya karena lebih bagus dan aku kasih sedikit pencahayaan. Jadi jangan mikir kalau konten itu harus modal mahal, enggak, jangan. Yang ada kalian gak bakalan konten-konten kalau harus mikirin peralatan yang mahal dulu. Jadi apa yang kalian punya sekarang maksimalin. Yang penting itu bisa ngerekam video. Untuk masalah hasilnya nanti gimana, ada yang namanya proses editing. Nanti aku bakal bahas juga. Pertama harus punya kamera, mau itu handphone atau apapun itu terserah. Yang kedua itu harus punya mic ya. Mic, bisa pakai mic seperti aku nih kayak gini, clip on, atau mic bawaan HP-nya langsung juga nggak apa-apa, karena kalian juga bisa ada yang namanya proses voice over. Itu nggak perlu ngomong langsung kayak gini, itu juga bisa. 3 itu ada tripod, dan yang keempat itu ada cahaya. Untuk tripod bisa lah kalian taruh aja dulu di meja atau di mana gitu. Kalian kalau lihat video-video lama aku, itu aku ada nge-spill behind the scene aku selama ngonten. Pasti kalian bakal nggak expect kalau aku ngonten kayak gitu dulu. Beda banget sama sekarang. Terus untuk cahaya bisa pakai cahaya natural dari matahari langsung. Kalian bisa ngonten
konten dekat jendela, atau kalau memang kalian punya lampu, flash handphone atau apapun, sekarang juga ring light or something like that itu sangat murah-murah, sangat affordable, bisa banget kalian beli. Yang sederhana dulu, nanti lama-lama baru bisa upgrade pelan-pelan. Selain dari peralatan, kalian juga harus tentukan kira-kira format video kalian itu mau seperti apa. Ada yang namanya format long video, ada juga short video. Nah, kalau long video itu kayak aku nih, yang tampilannya landscape gini. Kalau short pasti kalian juga sering lihat lah ya, yang potret tampilannya biasanya durasinya lebih cepat, beda banget sama video-video long kayak gini. Kalian tentukan, kalian lebih prefer, lebih nyaman bikin konten yang tampilannya seperti apa. Terus juga ada yang namanya jenisnya talking head, atau kayak ngomong di depan kamera kayak aku gini. Ada juga yang kalian nanti bikin screen record, atau bisa kalian kombinasikan. Nah, kalian lebih nyamannya seperti apa? Tinggal disesuaikan aja. Aku kasih clue untuk kalian, gimana caranya mulai bikin konten pertama. Bikin aja satu konten perkenalan diri kalian. Untuk video pertama kalian, bisa bikin hook atau kayak pancingan biar orang nonton video kalian di 5-10 detik pertama. Kalian bikin skrip kasar aja, ada yang namanya pembukaannya, isinya bisa perkenalan kalian misalnya. Hai guys, ini day one, aku ngonten, namaku Riri Fajriyah, misalnya kayak gitu ya. Ada isi video utamanya, isinya apa sih, kalian pengen ngapain, kalian pasti pengen ngasih tahu kan, kalau itu konten pertama kalian, ngasih tau orang kalau kalian mulai ngonten, supaya nanti orang-orang bisa nonton. Misalnya kalian bikin konten kayak gini, aku kasih tau ke kalian, kalau aku suka banget bikin konten-konten vlog, atau aku suka banget bikin konten-konten tutorial, yang dimana tutorial ini tentang misalnya cara nge-YouTube, tutorial editing, dan lain sebagainya. Buat kalian yang penasaran tutorial edit, aku bakal bikinin konten-kontennya nanti. Pastikan kalian subscribe channel aku supaya nggak ketinggalan video-video aku. Misalnya kayak gitu teman-teman. Jangan lupa kasih penutup dan kasih CTA atau call to action. Ajakan biar ada yang subscribe dan juga like video kalian. Jangan lupa di subscribe ya. And bye-bye, kan biasanya gitu. Nah itu kalian juga harus taruh supaya penontonnya juga engage sama kalian tuh. Itu salah satu saran dari aku biar kalian bisa dapat hasil satu video setelah nonton video ini. Yang kelima yaitu adalah rekaman dan juga editing. Siapkan nih tempat kita untuk ngerekam. Pastikan tempatnya yang tenang. Apalagi kalau misalnya kalian masih malu, masih pemula. Kalian cari tempat yang tenang, tempat yang bisa mendukung lingkungan kalian saat kalian lagi ngerekam video. It's okay, nggak perlu malu. Kalian doang kok sendiri sama kamera kalian. Jadi nggak perlu malu dan nggak perlu ngerasa takut salah ya. Kita di sini semuanya belajar. Jadi walaupun salah-salah ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Pastikan nggak perlu estetik. Karena nggak apa-apa, nggak estetik tuh. Kalian scroll aja video-video YouTuber besar, itu paling bawahnya emang ada estetik-estetiknya. Biasanya mereka mulai dari awal banget apa yang mereka bisa saat itu, karena estetik itu akan bertambah seiring jam terbang teman-teman. Emang videoku dulu kayak gini? Enggak kan? Kalian bisa lihat aja, coba scroll video terlama aku yang paling bawah. Wah itu nangis kalau dilihat. Mau bener mau salah, emang udah kayak gitu hasilnya. Yang penting mulai. Terus kalau kalian lagi salah ngerekam gak apa-apa, lanjut aja terus nyerocos, lanjut aja terus bikin kontennya. Karena ada yang namanya editing. Nah, nanti kalian bisa cut tuh bagian-bagian yang kalian rasa kayaknya kurang deh di sini, kurang bagus nih di sini nih. Yaudah, tinggal dipotong aja, di-cut. Intinya make it easy aja teman-teman. Nah, untuk editing video, aku juga sering banget sih kasih tutor. Aku sangat rekomendasiin yang pertama itu aplikasi editing itu CapCut ya. Itu bagus banget teman-teman. Kalian bisa pelajarin pelan-pelan. Banyak banget tutor-tutor CapCut bertebaran. Jujur, untuk saat ini aja video ini yang aku bikin ini, aku edit pakai CapCut. Aku juga suka share konten-konten tutorial edit pakai CapCut. Jadi kalian bisa subscribe aja channel ini buat belajar tutorial-tutorial editingnya. Ada juga VN dan juga InShoot. Tinggal kalian cari aja mana yang paling kalian rasa cocok untuk editing konten-konten kalian. Untuk editingnya juga jangan terlalu over effect ya. Jangan terlalu banyak tambah-tambahin efek, mau itu sound effect, efek teks dan lain sebagainya. Jadi editingnya yang penting videonya nih tersampaikan apa sih isi videonya, biar orang nih nggak terlalu bingung, nggak terlalu bertele-tele. Cut jeda-jeda panjang yang kalian rasa sangat wasting time, wasting durasi di konten kalian, itu di-cut-cutin aja nggak apa-apa. Yang keenam itu adalah upload dan juga optimasi video kalian. Nah, setelah kalian edit, pasti kalian bakal upload dong. Nah, di upload, kalian nggak boleh sembarangan teman-teman. Banyak hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, yang paling crucial atau yang paling penting itu adalah judul video. Bikin judul yang relate, yang biasa orang cari. Aku nanti bakal bikinin video khusus gimana cara bikin judul yang paling mantep.
aku bakal bikin konten khusus setelah video ini. Jadi pastikan subscribe dulu channel ini biar nanti nggak ketinggalan videonya. Balik lagi, yang tentunya judul ini adalah kata kunci dari isi video kalian. Jangan bikin judul yang terlalu panjang, yang terlalu ribet, terlalu banyak emot, segala macem. Bikin judul yang langsung to the point dan mudah untuk orang cari dan gampang masuk di rekomendasi. Rumusnya, masalah, solusi, kata kunci. Selanjutnya ada deskripsi dan tag video. Deskripsi itu biasanya ada di bawah video. Kalau diklik itu orang bisa lihat tuh deskripsi dari konten kalian. Deskripsi itu kalau dari aku sih sarannya, paragraf 1 itu kalian gambarkan sedikit isi dari video kalian. Misal video tentang apa sih gitu. Misal kayak aku, konten ini misal deskripsinya, oke guys, jadi ini konten tentang cara jadi YouTuber dari nol. Buat kalian yang bingung gimana caranya, alur step by stepnya, simak video ini biar kalian dapat insight baru. Misalnya itu deskripsinya. Atau ditambahin gear atau peralatan yang kalian pakai di konten kalian, bisa juga. Atau sekalian promosiin sosmed kalian. Pokoknya di deskripsi itu bisa banyak mencantumkan berbagai macam hal, tapi yang pasti optimalisasi dengan juga menggunakan hashtag. Nah, hashtagnya misalnya ini konten tutorial YouTube, ya udah kasih aja konten tutorial YouTuber pemula, cara jadi YouTuber. Nah, banyak tuh hashtag-hashtag yang bakal muncul. Yang ketiganya itu ada thumbnail yang mesti harus jelas. Jadi thumbnail ini jangan sembarangan bikinnya. Kalian juga harus perhatikan mulai dari teks yang ada di thumbnail, kontras warnanya yang sedikit agak clickbait, tapi jangan sampai menyesatkan clickbaitnya ya, karena takutnya nanti bikin pengalaman penonton nih kecewa ke konten kalian atau ke channel kalian. Jadi dia malas nonton lagi. Makanya boleh clickbait, menarik tapi ya. Gimana caranya nih biar orang bisa ngeklik video gue dari thumbnail dan juga judul gue, karena itu adalah hal pertama yang bakal dilihat orang kalau mau nonton video. Prinsipnya 2-4 kata yang tulisannya besar, ada wajah ekspresif atau ada beberapa mark yang dimana itu gitu. Misalnya makanan, ya udah ada makanannya gitu. Yang ketujuh yaitu adalah konsistensi dan juga growth. Nah, ini adalah hal yang paling susah. Karena apa? Konsisten itu sampai sekarang aja aku belum konsisten. Jadi, caranya biar bisa konsisten dan juga growth itu adalah bikin jadwal upload. Kenapa? Karena biar kalian merasa itu adalah tanggung jawab kalian, teman-teman. Bikin jadwal upload yang realistis, misalnya paling enak sih ya sebenarnya seminggu 1 video. Gitu aja dulu kalau buat pemula, biar kalian bisa adaptasi dulu. Kalau memang kalian gak sibuk ya mungkin kalian bisa bikin lebih. Terus jangan lupa tentukan hari dan juga jam kapan kalian bakal upload konten tersebut. Supaya apa? Supaya nanti si penonton atau audiens dan juga subscriber kalian udah tahu jadwal upload kalian setiap hari Senin jam 2 siang misalnya gitu ya. Tuh yang bikin kalian juga jadi ngerasa punya tanggung jawab sama channel kalian yang lagi kalian bangun ini. Setelah udah, kalian bisa analisis performa dari channel kalian. Awal analisis fokus di 3 hal aja dulu. Yang pertama itu ada CTR atau click through rate, yang dimana itu adalah seberapa banyak persentase orang-orang ngeklik video kalian dari judul dan juga thumbnail kalian yang muncul di beranda YouTube. Misal ada 100 orang yang ngelihat video kamu di beranda, ada 10 orang yang ngeklik karena lihat judul dan juga thumbnail kamu. Nah, berarti itu sekitar 10% CTR-nya. CTR itu bagus kalau misalnya di atas 10%. Kalau misalnya persentasenya 5-10% itu normal. Kalau di bawah 5% itu kurang. Nah, makanya maksimalin judul dan juga thumbnail kalian biar nanti kalian bisa dapetin CTR yang tinggi. Terus yang kedua itu ada retensi penonton atau seberapa lama orang itu nonton channel kamu. Gampangnya itu orang betah atau malah kabur nonton video kamu. Biasanya bisa dipengaruhi dari opening, cara ngomong, alur penjelasan isi konten, dan juga nggak bertele-tele. Makanya bikin konten yang kompleks, padat, tepat sasaran. Selanjutnya itu adalah komentar. Nah, komentar juga ini salah satu hal yang bisa kalian analisis karena dari komentar itu kalian bisa dapat banyak engagement, dapat insight. Siapa tahu dari komentar itu juga bisa ngasilin ide-ide baru, makanya penting banget untuk kalian analisis performa dari komentarnya juga. Yang terakhir, yang ke-8 itu adalah monetisasi. Nah, ini adalah part yang paling ditunggu-tunggu mungkin ya. Jadi ini misalnya channel kalian udah running, udah ada 3-20 video yang udah kalian upload. Saran aku untuk tahap awal, jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu ambisius untuk uang dari YouTube.
karena itu nanti akan berjalan seiring berjalannya waktu teman-teman. Tergantung dari performa kalian juga selama ngonten. Untuk monetisasi juga pilihannya banyak ya di YouTube, ada dari AdSense, YouTube Shopping, bisa dari endorsement, campaign, project, dan juga banyak lah ya yang sepengalaman aku rasain sih alhamdulillah banyak dari YouTube tuh. Bisa juga jual ebook atau jual jasa kalian lewat YouTube, kalian promosiin, pokoknya banyak banget peluangnya. Tapi ini nanti bakal aku bahas lebih detail lagi di konten selanjutnya. Pastikan kalian udah ikutin semua alur dari nomor 1 tadi yang awal banget tentuin mindset dan juga tujuan sampai ke tahap monetisasi yang ke-8 ini. Kalau kalian berhasil jalanin 1-8 itu, kalian bisa next nonton ke konten aku selanjutnya pembahasan monetisasi. Oke guys, jadi kayaknya itu dia penjelasan aku alur step by step buat kalian yang mau jadi konten kreator atau YouTuber di 2026 ini supaya bisa menjawab dan gak bikin kalian bingung lagi harus mulai dari mana. Kalau ada pertanyaan atau ada struggle lain bisa tulis aja di kolom komentar, insya Allah bakal aku jawab kalau aku tahu jawabannya dan aku bisa bikinin konten juga. Jadi pastikan sebelum tinggal video aku jangan lupa klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah, dan yang paling penting adalah subscribe YouTube channel aku supaya semakin berkembang. Dan happy trying di rumah dan see you on my next video. Bye. Oh iya, setelah ini langsung praktek bikin satu konten pertama kalian ya. Aku tunggu link videonya.